Masih diangkat tangan kanan, balas tangan kiri lagi. Terima kasih menari. Teruslah menjadi obat dalam kandungan hidup ini. Oke, kembali lagi di Ruang Banjar dengan seguan Buka Peluang. My God, kali ini ada bintang tamu cewek, teman-teman. Temen saya yang udah lama nggak ketemu, berarti terakhir kali, kenalin dulu. Dewi Melati. Dewi Melati. Luar biasa. Halo. Dewi ya, terakhir kali ketemu kapan Dewi kita? Kayaknya SMP ya? SMP ya? SMP kelas 3. Habis Buset. dari SMP nggak ketemu lagi Nggak kayaknya. ketemu, luar biasa. Ini makanya kata saya juga Ruang Banjar ini salah satu jadi ya tempat reuni juga buat Benar. saya sama teman-teman saya juga, karena Benar. sekian tahun banyak banget yang berubah. Banyak banget yang berubah dari teman-teman kita gitu ya. Benar. Dari istilahnya yang tadinya segimana, termasuk dia juga nih ya. Dewi juga luar biasa, perubahannya sangat signifikan. Yang dulunya istilahnya Dewi ini udah ya Apa? istilahnya Cupu. sekarang Cupu, ya ampun. dekil, keriting gitu. Hidup lagi guys. Hidup lagi. Sekarang udah jadi sosok yang memang kalau kalau salah satu pelaku seni di Yogyakarta mungkin istilahnya udah tahu lah ke Dewi ya. Nah, cuman sayangnya untuk sekarang di Banjar, bagi yang belum ketemu atau belum pernah istilahnya mengetahui nih, ini sosok Dewi. Dewi ini asli Banjar, bro, ya. Asli Banjar. Tapi kata kasarnya sukses karirnya itu justru berangkat dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Yogyakarta ya. Kota gudeg. Kenapa coba dari rata-rata itu para pelaku seni itu berangkat dari Yogyakarta? Karena di sana itu kotanya kota seniman. Seniman, benar. Karena Kota seni. apapun yang berhubungan dengan seni, termasuk pemerintahnya juga support ya. Betul. Bukan dari segi dana aja ya. Pokoknya kalau Yogyakarta itu betul-betul istimewa, itu bukan dibuat-buat gitu loh. Jadi seniman itu ada wadahnya, dikasih wadahnya itu loh. Jadi meskipun saya beranjak dari sarjana gitu ya, dari yang tidak sarjana pun di sana bakalan sukses seniman-seniman itu gitu. Selain di sana ruangnya lebih banyak gitu kan ya, ruang untuk berapresiasinya, dan timbal baliknya juga sangat diapresiasi gitu oleh masyarakat Yogyakarta gitu. Kalau di Jogja. Nah, itu yang ngebuat istilahnya perbedaan antara ya istilahnya dari Jogja, dari kota-kota yang lain ya. Betul. Karena Jogja ini benar-benar support dari enggak cuma dari pemerintahnya, tapi dari kalangan masyarakatnya pun. Masyarakatnya juga. Setiap ada event masyarakat, istilahnya dengan masyarakat menghadiri acara tersebut pun itu menjadi apresiasi buat para pelaku seni. Benar nggak? Betul banget. Sehebat apapun pelaku seni, kalau misalkan masyarakatnya tidak support untuk datang untuk menyaksikan, ya apa arti sebuah seniman, bener nggak? Nggak diapresiasi tuh, aduh kayak gimana gitu, sedih gitu. Pokoknya ketika kita ada show gitu, ada pertunjukan, mau itu ketoprak, tari tradisional atau apa, wayang wong gitu, ada warga berbondong-bondong gratis ataupun tidak gratis gitu ya, pasti selalu banyak di Yogyakarta itu. Benar, itu pengunjung. Bedanya ya. Makanya saya tuh selalu rindu pengen main ke sana gitu ya. Nah, suatu saat saya juga harus ataupun kita juga harus membuat orang itu rindu kepada Banjar, benar nggak? Betul. Nah, itu. Coba kalau misalkan menurut Dewi sendiri di Banjar menurut Dewi, bisa nggak sih suatu saat gitu ya, minimalnya istilahnya di Banjar ini minimalnya mendekati serame kayak Jogja gitu istilahnya, dari tanda kutip dari hiburannya ya, baik itu hiburan lokal ataupun istilahnya nasional ataupun internasional. Ini mah minimalnya hiburan lokal aja dulu. Hiburan lokal ya. Oke, gini, jadi perbedaannya dulu ya antara Yogyakarta sama Kota Banjar emang sangat jauh ya. Nah, berhubung di Yogyakarta itu banyak mahasiswa dan mahasiswi yang dari luar pulau gitu ya, dan di Jogja juga pusatnya universitas banyak gitu ya di sana. Jadi di sana itu merupakan pusat dari budaya juga gitu loh. Jadi selain budaya Jawa, di sana juga ya kita saling nerima, ada orang Papua, ada orang sini. Jadi kita saling-saling gitu ya. Nah, kalau di Banjar mungkin dari segi budaya keseniannya ya masih rendah gitu ya. Jadi apa ya? Belum ada ruang gitu lah, belum ada ruang seni gitu loh. Sanggar juga mungkin di Banjar masih kehitung mungkin ya Dek ya, masih kehitung gitu ya. Dan
sekarang dari minat gitu loh. Kalau di Yogyakarta anak kecil minat seninya tuh udah tinggi. Oh gitu. Anak umur 3 tahun mah pengen nari di sanggar sana. Narinya bukan nari modern loh, nari tradisional. Nah, ini yang ngebuat apa ya, saya tuh pengen gimana ya merubah sesuatu image sekarang anak sekarang nih. Jujur aja sih anak sekarang susah banget kalau kita suruh belajar kesenian tradisional. Betul. K-pop langsung maju. K-pop langsung Korea, langsung barat dan sebagainya. Terus cepet lagi bisanya. Kenapa enggak tradisional dicepetin kayak gitu ya? Nah, itu jadi mungkin ini salah satu saya pulang juga ke Kota Banjar karena emang Kota Banjar kota kelahiran saya. Meskipun saya KTP-nya sekarang masih Yogyakarta. Oh gitu? Iya, KTP saya Sleman. Halo Sleman. Tapi saya tetap orang Banjar gitu ya, lahir di sini, besar di sini, cuman emang merantau di Yogyakarta. Salah satunya pulang ke sini itu memang ada ingin memajukan budaya Kota Banjar gitu. Seenggaknya Kota Banjar itu punya ciri khas dari tarian lah gitu. Misalkan nih di Ciamis sudah ada ronggeng amen gitu kan ya. Cobalah di Banjar buat apa gitu. Jadi Banjar tuh terkenalnya bukan cuman oh iya lagu ini Kota Banjar apa Banjar Idaman. Cuman punya itu aja gitu ya. Saya tuh sedih gitu sebetulnya. Jadi saya tuh emang seorang seniman tergugah gitu loh. Ayo sih seniman-seniman yang ada di Banjar kita ngumpul gitu loh. Kalau ada bikin kayak paguyuban gitu loh deh, paguyuban seniman-senimawati gitu ya yang ada di Kota Banjar, ngumpul, kita rembukan, yuk kita bikin sesuatu buat Kota Banjar gitu loh ya, mau dari segi musik, tari, atau ketoprak, atau calung, atau apalah gitu ya, pokoknya yuklah coba kita bikin gitu loh ya, suatu gebrakan dari seniman-seniman yang ada di Banjar, buatlah buat ciri khas Kota Banjar gitu loh, kayak kata Dedek, membikin orang rindu ke Kota Banjar. Nah itu. Kalau Jogja punya gudeg misalkan ya, punya gudeg, punya wayang wong, punya keraton gitu ya. Nah, coba sih di Banjar tuh ciri khas makanan Kota Banjar apa sih, Dek? Aku bingung kalau dijawab, "Wi, titip dong oleh-oleh dari Banjar." Aku langsung bingung. Apa ya peyem? Peyempuan katanya gitu. Langsung peyem tuh Bandung kan ya gitu kan. Galendo Ciamis gitu kan. Bener. Coba Wi, oleh-oleh aku tuh penasaran oleh-oleh dari kota kamu tuh apa katanya dari Kota Banjar. Bingung coba deh. Nah gitu. Jadi ayo deh gitu kan buat seniman. Nah, mungkin yang lagi nonton gitu kan ya. Ayo sih seniman-seniman yang ada di Kota Banjar. Jangan dulu pikir dana gitu lah ya. Benar. Mikir dulu strategi, konsep gitu ya. Kalau misalkan udah ada konsep, udah ada strategi, insya Allah lah nanti juga dana ada gitu kan ya gitu. Sekali lagi ya, itu ini nyambung nih masalah istilahnya segala sesuatu baik itu wirausaha ataupun istilahnya contoh sekarang pelaku seniman nih. Sebenarnya kalau jawaban nomor pertama adalah kenapa sih kita nggak membuat sesuatu, dana itu sebenarnya bukan jadi halangan menurut saya. Karena segala sesuatu juga dana itu sebenarnya nomor 2 setelah kitanya. Kalau ada niat benar-benar nih dana itu gampang kok. Bener. Nanti datang sendirinya. Nah asli tergantung orang yang mau ngejalaninya niatnya gimana. Iya, bener. Kalau misalkan niatnya nggak 100% ya pasti dana juga susah. Bener nggak? Bener. Nah ngomong-ngomong soal istilahnya makanan, nah ini sedikit kecubit saya juga ya istilahnya sebagai orang Banjar dan juga Dewi juga seorang Banjar. Gimana sih kita ngebuat sesuatu yang memang itu tuh jadi ciri khas kita. Karena memang sampai sekarang ya justru bukan berarti mungkin di Banjar udah ada mungkin ciri khas tapi kita nggak tahu. Iya. Nah yang jadi PR-nya itu kita nggak tahu. Iya. Bener nggak? Aku aja nggak tahu loh. Nah, umur tahu. 28 tahun sampai sekarang belum tahu ya. Belum tahu. Nah itu yang jadi PR-nya itu sebenarnya bukan masalah, mungkin kreativitas itu banyak sebenarnya. Cuma yang jadi masalah adalah orang yang memasarkannya. Nah bener itu dia. Gitu. Kayak gini loh Dek. Kemarin baru-baru kemarin aja aku order keripik kaca. Di Jogja mungkin agak susah ya keripik kaca itu ya. Saya baru tahu ada di sini keripik kaca. Dan gitu. itu buatan Purwaharja ternyata. Purwaharja itu. Jadi ini jangan-jangan keripik kaca nih khas Kota Banjar gitu kan ya gitu. Jadi punya kepikiran gini, ketika saya balik lagi ke Yogyakarta, saya akan bawa keripik kaca ini karena mungkin menurut orang sana, orang Jogja, keripik kaca itu sesuatu yang aneh gitu ya. Dan emang ada tulisannya sih keripik kaca khas Kota Banjar, tapi mungkin belum segel atau belum ada pengakuan brandnya gitu ya. Kalau keripik kaca itu dari Kota Banjar. Nah, mungkin ini saya juga salah jadi nggak tahu gitu ya. Tapi setahu saya baru nemuin keripik kaca itu ya di sini gitu di Kota Banjar gitu. Nah, kayak misalkan gini nih, para pelaku ya usaha mikro kecil nih.
sebenarnya di Banjar ini sebenarnya pas kemarin ada beberapa yang istilahnya saya ketahui gitu ya, itu banyak banget memang mereka kreativitas, cuman pas saya tanya kenapa ini belum dikasih brand, mereka istilahnya ketakutan, duh saya bingung nih kalau kita kasih brand apakah memang harus syaratnya harus ini, nah itu jadi hampir sebagian orang yang memang punya kompeten untuk istilahnya membuat sesuatu, mereka itu masih takut loh, masih takut membuat brand gitu, karena takut mungkin ya takut pajaknya dan sebagainya, mungkin nggak tahu mereka itu. Nah jadi tugas kita nih yang memang mengetahui, ayo bimbing mereka untuk istilahnya membuat sesuatu yang mereka udah ada potensinya, cuman untuk menyegelkannya mungkinnya marketingnya tuh loh. Benar marketingnya. Jadi kalau saya ya pemikiran saya nih, ini mah yang memang nggak tahu nih pemikiran saya apakah benar atau enggak. Kalau misalkan saya nih andai istilahnya tanda kutip bisa gitu ya, saya itu ngerangkum semua istilahnya yang memang mereka itu punya potensi, kemudian dikumpulkan, dan tugas-tugas kita para istilahnya yang muda ataupun istilahnya yang punya relasi kita pasarkan keluar. Biar apa? Biar ya istilahnya minimalnya tahu. Minimalnya jangan cuma di Banjar aja, minimalnya ngelewat ke kota lah, ada Tasik, ada Ciamis dan sebagainya, benar gak? Benar. Itu tujuan, termasuk ini juga termasuk saya kenapa bikin ini tuh, saya pengen ngundang teman-teman yang memang bisa mempengaruhi atau berpengaruh lah terhadap istilahnya mau itu istilahnya UMKM di Kota Banjar ataupun istilahnya usaha di Kota Banjar, termasuk para pelaku seni ataupun ya istilahnya wirausahawan yang lain pun. Oh ada nih tempatnya untuk kita berbagi curhat dan sebagainya, untuk membuka peluang sesuai slogan kita ya, membuka peluang untuk mereka bisa meng-up informasi. Ya mudah-mudahan aja nggak cuma ditontonnya cuma orang-orang Banjar, mudah-mudahan orang luar negeri pun nonton seluruh gitu. Dunia gitu ya. Jangan dunia maya aja gitu. Tapi alhamdulillah sejak upload dan video yang pertama kedua itu udah ada 10 orang yang subscribe-nya dari luar negeri. Oh gitu, ada bule juga gitu ada ya. Bule yang mereka ngerti nggak bahasa kita? Nggak tahu saya juga. Kita kan pakai bahasa Indonesia. Tiba-tiba gitu kan setelah 4.000 viewers sama 2.000 gitu kan yang kemarin yang video kedua, tiba-tiba ada tap orang-orangnya memang yang dari luar, seperti itu. Alhamdulillah sih. Tapi komennya positif gitu ya. Belum komen sih. Belum komen, cuma nonton sama subscribe doang. Gitu. Jadi ya mungkin kedepannya juga bisa berpengaruh, nggak cuma di sini gitu, seperti itu. Sesuai sama kita. Ruang Banjar buka peluang. Benar. Okay. Nah ini juga deh, selain makanan nih ya, selain orang-orang Jogja yang sering nanya ke saya, tempat wisata yang ada di Banjar tuh apa aja sih? Itu saya suka sedih. Bingung juga tuh. Bener, karena para pelaku seni ya, menurut saya pasti yang dicari itu adalah tempat wisata. Karena ya di sanalah mereka bisa ekspos seni-seni mereka, benar. Gitu. Kalau di Banjar gimana ya? Nah, paling di mana? Yang saya tahu sih cuma Situ Mustika. Nah itu ya? Cuma Situ Mustika aja. Tapi gini, sebelum Situ Mustika saya selalu nomor 1 Pangandaran pantai. Padahal pantai Pangandaran udah pisah gitu ya. Dari Ciamis sudah pisah, udah beda kabupaten gitu. Jadi saya selintas tuh, bentar saya mikir dulu, iya ya di tempat kelahiran saya di Banjar apa ya gitu tempat wisatanya. Baru saya kepikiran, oh iya punya situ kata saya. Selain ada Situ Leutik gitu kan. Saya tahu Situ Leutik gitu ya situ. Saya tahu Situ Leutik dari mana coba Dek? Dari mana? Dari updatean mama saya. Bener tuh, berarti emak-emak juga boleh tuh, karena anaknya belum tentu tahu, pas emak-emak update jadi tahu. Ini gara-gara emak saya masuk ke komunitas eksis sepeda itu loh. Jadi biasa ke sana, biasa main sepeda ke sana, terus ngeliwat di sana. Terus saya nanya, "Mah itu di mana sih? Emang di Banjar ada yang tempat gituan ya?" Ada katanya. Ini loh di sini, di mana Situ Leutik? Situ Leutik di mana? Balokang katanya gitu. Oh, Balokang. Padahal Balokang tempat nenek saya ya. Saya belum pernah. Umur baru kemarin saya ke sana, Dek. Itu Situ Leutik kan, padahal udah dari lama kan. Nggak tahu juga dari kapan tuh coba. Saya baru taunya kemarin Situ Leutik. Saya juga baru-baru ini taunya. Nah itu kita yang asli orang Banjar aja baru tahu ada Situ Leutik. Gimana orang luar? Nah itu dia, makanya ada sosmed tuh ya, apalagi sekarang ada Instagram yang berhubungan dengan media hits Kota Banjar, Banjar Patroman gitu. Apalagi ditambah ada YouTube-nya ini ya, Ruang Banjar gitu ya. Amin. Jadi membuka info semua yang ada di Kota Banjar gitu loh ya, bukan cuman segi kuliner ya, wisata, hiburan itu ya, mudah-mudahan kelingkup semua gitu ya. Nah jadi selain ada Situ Mustika itu
cukup murah loh tiketnya, apalagi sekarang ada promo akhir tahun cuma 10.000 udah free 10.000. semua. Wih. Jadi orang-orang Kota Banjar tuh harusnya apa ya, coba dulu deh Benar. liburan di kotanya sendiri gitu, apalagi lagi COVID kayak gini ya. Benar. Nah jangan dulu, karena kan sekarang tuh rata-rata pengen ke pantai Pangandaran, ke Karapiak gitu kan ya, padahal di Banjar juga wisata lokalnya ada gitu kan, ada situ Letik malah nggak berbayar kalau setahu saya kemarin. Gitu. Kemarin saya gratis ke sana ya. Kalau Situ Mustika emang berbayar gitu ya, tapi sebanding lah gitu, berbayar juga nggak ratusan ribu, cuman seorang 10.000 gitu kan ya, cuman ya buat beli otak-otak 2 bungkus gitu kan ya. Nah itu jadi, oh iya ya, ini loh di tempat saya cuman ada ini. Terus kata teman saya komen gini, berarti tuh kota kecil ya katanya gitu. Terus saya langsung jawab, iya sih cuma 4 kecamatan ya. 4 kecamatan. Nah iya cuma 4 kecamatan, tapi masih asri kok, enak, ada gunung juga kata saya gitu kan. Ada gunung juga, cuman kalau mau ke pantai emang pantai Pangandaran gitu ya, ada gitu. Jadi ya gitu. Dan ketika ditanya keseniannya apa gitu, nah itu saya bingung lagi. Tapi saya yang nyantol yaitu dia ada calung gitu kan. Calung ya. Calung apaan tuh Wi? Ya calung tuh ngabodor gitu kan, ngabodor terus pakai biasanya ada ini ya. Iya. Pakai alat. Iya, calung namanya. Alat calung ya kan, itu ya, sambil ngabodor sambil main calung gitu. Itu namanya calung kata saya gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu tuh awal mulanya, kalau nggak salah nih ya, Kang Sule itu terkenalnya dari bobodoran ya calung. Oh, jadi Sule itu dari calung juga. Nah, itu loh guys. Nah, jadi ya berangkat lagi, meskipun Sule dari STSI Bandung ya, dari Karawitan, meskipun dia dari Karawitan, tapi berhubung seni itu luas gitu ya, bisa kemana aja gitu. Jadi peluang tuh, ayolah, jadi orang Banjar teh ya, seniman-seniman teh hayu gitu ya, ngerarumpul gitu ya. Benar, bikin jadi sesuatu. Sebenarnya balik lagi ke kita, misalkan ya teman-teman, kalau misalkan contoh, sekarang kita ada yang ngobrolin masalah seperti ini. Mungkin kita nggak bakalan istilahnya kedengar ataupun kekenal sama orang kalau kitanya juga males untuk nge-share ke orang lain. Benar. Makanya salah satu caranya kalau kita pengen istilahnya dikenal orang, kalau ada postingan mengenai hal di Banjar ataupun misalkan kesenian di Banjar, jangan sungkan untuk nge-share aja. Bener, itu. Coba bayangin, bener, satu orang misalkan minimalnya pasti punya 500 sampai 1000 kontak. Misalkan gitu ya. Coba satu orang nge-share 500 kontak, kali kalau 10 orang udah 5.000 orang. Dikali misalkan berapa ratus orang, di-share lagi. Iya, di-share lagi gitu ya. Bener, jangan makanya yang dipiralkan tuh jangan cuma yang memang tanda kutip negatif aja, bener Tok-tok gitu. Gitu. Coba kalau misalkan contoh nih, kita lagi ngobrol kayak gini, coba di-share aja ke temennya, nanti temennya nge-share lagi dan sebagainya. Jadi informasi yang memang muncul dari Kota Banjar itu sendiri yang positifnya ya, tanda kutip, ya pasti bakalan cepat terkenal iya, gitu. Benar. Seperti iya, itu. Siapa tahu ada seniman-seniman lagi nih selain saya gitu ya. Kayak Benny. Nah, Benny itu kan seniman, itu keyboardis handal tuh dari UNY gitu ya, setahu saya. Halo Benny, ditunggu di sini ngobrol. Harus tuh ya. Jadi teman-teman saya juga banyak ya, Lena lah, siapa, Uca gitu kan, dari tari juga ada Rani, ada Lingga gitu. Ayolah gitu. Ayo kita ngumpul gitu ya, bikin apa gitu ya. Bener. Jadi ya adanya ruang Banjar ini memang selain belum ada kayaknya ya. Insya Allah belum ada kayaknya. Ini kayaknya the next Atta Halilintar. Ini nanti jadi bukan Dede Kusnandar, Dede Gledeg, Dede Guludug. Gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa menyebar energi positif gitu ya buat yang ada di sana, yang ada di rumah teman-temannya gitu ya. Gitu. Intinya gitu sih memang tujuan saya. Pokoknya teman-teman terutama yang memang para pelaku seni di sini itu tuh udah ada sinyal lampu kuning dari Dewi. Hayu kita ngumpul lagi buat sesuatu, ramekeun lah istilahnya ramekeun, kemudian nanti udah tanda kutip ya, mohon maaf. Biasanya keluhan orang-orang kesenian itu kecil jangan dulu mikir ke situ kalau di Banjar. Itu biasanya. Tapi kalau misalkan memang benar-benar jiwa seni, tapi pasti nggak bakalan mungkin mikirin ke sana kan kalau memang. Iya, memang dana itu memang menunjang, tapi bukan faktor pendukung nomor 1 gitu. Iya. Jadi ya yang penting itu kita ngumpul dulu, bikin ya itu tadi, bikin strategi, bikin konsep. Kalau konsepnya memang matang dan memang menarik, kita bisa ajukan ke pemerintah, nanti pemerintah juga bisa oke gitu loh kan, bisa diterima gitu loh, siapa tahu bisa disponsori, ini loh ada dana segini, bikin supaya Kota Banjar punya
identitas, Bener. punya ciri khas gitu loh. Identitas Kota Banjar tuh ini, nah gitu. Oh iya ya gini, siapa tahu pemerintah juga tergugah gitu ya. Amin. Nah, kalau di Banjar disebut Pora ya? Iya. Nyatu ya disebut Iya, Poranya. Nah, disebut Poranya Kota Banjar mungkin bisa nonton channelnya Amin. Dede Kusnandar gitu ya. Nah, itu jadi siapa tahu ini loh dikasih ruang untuk para seniman itu kan, ada Pak Gugun juga gitu ya. Ada Pak Hendy gitu ya. Ada Pak siapa? Ini Bapak Bang Papa ya. Nah, ada Pak Papa juga gitu ya. Ayolah cuang ngumpul gitu ya, bikin apa itu sesuatu yang minimalis dulu lah, jangan dulu yang wah gitu ya, jangan dulu konser gitu, jangan dulu, bikin dulu di Tamkot ada panggungnya. Nah, udah ada panggungnya kan, nggak usah ngebangun lagi. Ayo bikin apa, di share di grup masing-masing, di share juga di Instagram. Sekarang ya medsos kan sekarang udah nggak diragukan lagi, udah canggih gitu ya, udah nggak usah pasang brosur, pamflet, spanduk itu tuh nggak usah, cukup share di story gitu, share, nah udah kesebar. Nah kayak gitu aja dulu, simple. Jadi terus gini, emang sih kendala dari dulu sampai sekarang itu jujur aja mungkin ya tanda kutip ini cuma selentingan. Para pelaku memang yang mau tanda kutipnya mungkin sponsor-sponsor yang memang mau masuk ke Banjar awalnya memang semangat, tapi ketika antusiasnya itu kurang banyak, akhirnya mereka mundur. Nah ini yang jadi PR kita itu sebenarnya harusnya sama-sama. Contoh, saya dari masyarakatnya pengen ada hiburan di Banjar, sedangkan pada saat mau ada hiburan kitanya nggak ngedukung dalam artian apa? Kita datang, kita nonton, bukan berarti tanda kutip nggak semuanya hiburan itu harus berbayar kan? Seperti itu ya, kita nonton, kita ini toh kalau hal-hal yang positif ataupun lokal sendiri kan itu bisa ngebuat ke anak-anak kita juga tahu, oh ini kesenian lokal loh, dan sebagainya. Nah terus yang jadi PR adalah mereka itu malas untuk nge-share ke orang lain. Nah itu dia. Bener. Coba kalau misalkan kitanya udah sekarang, kalau yang punya ide kreatif ya, di Banjar ada salah satu provider, udah track orang-orang yang memang tinggal di Kota Banjar, tarik datanya, kemudian blast pakai langsung WA, di-share ya. Kan nggak perlu nyimpen nomor kontak kalau zaman kan canggih. Bener. Tinggal ke salah satu provider, kemudian kita cek siapa aja orang-orangnya, kemudian kita gitu kan. Iya, emang anak-anak muda di Kota Banjar ini harusnya bergerak gitu ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngandelin orang-orang tua zaman sekarang ya. Meskipun emang orang tua zaman sekarang canggih udah pada pegang WhatsApp dan handphone, tapi kan tetap kekiniannya kurang. Betul. Gitu ya. Tetap jadi anak-anak mudanya yang harus up gitu ya. Harus meneruskan ini loh kayak gini. Nah, itu harus anak-anak mudanya yang bangun gitu loh. Jadi salah satu PR-nya itu ya memang kitanya obor karari kalau anak muda sekarang ya di Banjar sendiri. Jadi kalau misalkan memang lagu ikut, tapi kalau misalkan lagi enggak ya udah langsung padam lagi. Nah itu jadi jangan gini loh, ketika memang kayak saya ya di Jogja nge-MC, saya jurusan tari padahal ya kuliah, tapi kenapa bisa ke MC, bisa ke nyanyi gitu ya. Awalnya tuh jatuh dulu deh. Awal saya nge-MC dikatain apa coba? Kayak MC kematian. Itu sakingnya apa? Saking saya gemeteran, demam panggung. Bayangin atuh dari SMA IPA gitu ya. SMA IPA melenceng tiba-tiba ke seni gitu ya. Harus ketemu sama ribuan penonton gitu ya. Ya puluhan dulu lah ya, puluhan orang, ratusan orang gitu ya. Gila nih, saya ditonton sama orang banyak. Kalau ngomong salah, apa kabar? Benar. Nah, apalagi ada undang-undang ITE ya sekarang ya. Nah, itu. Awalnya dihujat dulu nih sama mereka. Tapi kritikan itu jangan dibuat ini jadiin motivasi ke kita, jangan bikin tambah aduh saya kayaknya udah dihujat kayak gini, udah deh berhenti, nggak mau MC lagi. Jangan gitu minder, kayaknya aku nggak pantas deh jadi MC, kayak gini nggak pinter ngomong bla 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 gini. Itu jangan, jadiin motivasi. Oh berarti saya tuh harus kayak gini ya bla 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 bla. Terus harus terima saran dari orang lain. Jangan gak nerima. Wih kamu tuh kurang ini loh notasinya, kalau ngomong tuh kayak gini, jangan kecepetan, harus alon, karena ini di Jogja harus alon-alon katanya. Tolonglah budaya kamu yang Jawa Barat, katanya kan orang Jawa Barat makan ngomongnya nyerocos gitu ya. Titik komanya tuh harus jelas katanya. Oh iya gitu. Harus rengkuhnya harus ada katanya gini Bapak. Dari situ belajar deh. Jadi tolonglah jangan anak-anak zaman sekarang tuh ini gagal sekali nyoba kayak gini langsung parem gitu, jangan, terus bikin lagi
kayak Dede ini ya, kayak misalkan ini YouTube baru ada berapa video, Dek? Baru 3 video. Baru 3 video sama ini berarti keempat. Ini keempat. Alhamdulillah 3 video langsung nyampe sekitar sampai sekarang ya baru 405 subscriber. Nah, itu jadi jangan dilihat dari jumlahnya dulu gitu ya. Gak apa-apa ngereya dikit-dikit tapi nanti bakalan jadi gunung. Bener, gitu loh guys. Jadi buat kalian gitu ya yang mau belajar namanya proses hidup, nggak ada yang langsung sukses berhasil gitu. Nggak ada. Saya juga dari yang dibayar cuma 20.000 dibayar sama nasi kotak gimana itu. Bener. Tapi alhamdulillah sekarang ya misalkan di Yogyakarta ada panggilan wi MC ini kerasa sendiri lah hasilnya. Gitu loh. Jadi memang untuk mencapai titik yang diinginkan itu memang ada tahapannya itu. Memang benar-benar dari nol. Jadi cobalah terima saran orang, masukan-masukan orang itu diterima. Terus kegagalan itu dijadikan motivasi. Jadikan motivasi ke kita. Oh iya ya kita tuh kurang ini. Oh kita tuh kurang bergerak. Oh kita tuh kayak gini ya. Seperti itu. Nah, sampai lupa saya kenalin. Ini tuh teman saya SMP yang dulunya ya punten-punten ya. Iya, jujur aja. Pendek banget, hitam gitu kan. Kemudian ya istilahnya cuma bisanya jajan doang gitu kan. Tapi sekarang teman-teman perlu tahu ya, Dewi ini satu bisa nge-MC. Wah, MC-nya alhamdulillah. Soalnya saya selalu ngelihat Instagram yang memang orang-orangnya bisa show up gitu, istilahnya gimana ya, nampilin loh ini saya loh gitu. Bukan berarti mereka mau sombong, tapi itu teh jadi motivasi. Betul. Itu tujuannya biar ini loh ke orang-orang, saya tuh kayak gitu kalau di Instagram ya lihat story kayak gini. Bukan agul ya guys. Tapi itu buat motivasi anak-anak zaman sekarang gitu, buat adik-adik saya terutama ya. Banyak lah adik-adik saya yang dulu teh SMA IPA kenapa bisa keisi. Nah gitu, itu saya sering loh Dek kayak gini. Ada orang-orang Jawa Barat. Nah kebetulan kalau di Jogja itu ada asramanya. Oh ada. Jadi kumpulan ada asrama orang-orang Banjar yang kuliah di Jogja itu ada asramanya. KPM BPJ namanya. Gitu. KPM BPJ. Jadi sering nanya-nanya. Termasuk si Beni nih. Beni. Ini adik kelas saya di SMA. Dia 2 kali tes. Dan dia itu les juga sama dosen isi musik. Dia mayornya tuh di piano. Tapi ya berhubung ya belum rezekinya gitu ya. Dia belum bisa masuk ke isi, akhirnya dia pindah ke UNY. Tapi masih di jalur seni musik. Ya saya sering nyemangatin gini. Nih loh Ben, kamu coba, berhubung saya nggak bisa ngajarin dia karena saya kan di seni tari. Saya ada baca not juga nggak bisa ya. Nggak bisa not balok nggak bisa not balok ya do re mi fa sol la si do unggul bisa eta unggul ya. Jadi ini loh coba saya kasih link kamu belajar sama dosen, langsung dosen isi, siapa tahu dia bisa kasih kiat-kiat tes bakat gitu loh, cara masuk ke isi itu kayak apa. Selain ini juga ada banyak yang dari Subang, jadi nggak dari Banjar doang. Jadi di Jogja itu ada juga asrama Jawa Barat deh. Jadi perkumpulan seluruh dari Jawa Barat, mau dari Subang, Ciamis, Tasik, Kuningan, Cirebon, itu semua ada di situ. Jadi kita ngumpul di situ. Nah kebetulan kan saya diisi nih, dan alumni isi itu cukup sedikit di sana itu ya, paling cuman saya, Kaniri, terus Penny mungkin ya sekarang tuh cuma beberapa lah. Kalau misalkan ada anak-anak yang potensi seninya bagus, selalu dilempar nih ke saya. Teh Dewi, nih coba ke asrama sekarang, ada yang nanya-nanya tentang seni. Oh siap, gas, langsung naik motor gitu kan, nyampe ke asrama. Gimana Neng? Ini teh saya teh dapat PMDK di UNY katanya. Tapi saya jiwanya pengen ke seni katanya. Wah ini kayak saya dulu katanya. Ini kayak saya dulu. Saya dulu jujur deh, sekolah seni saya cuma tahu STSI Bandung sama IKJ. Oh gitu. Jadi ke Jogja tuh bukan mau ke isi, ke UNY bahasa Jerman. Nah karena dulu di SMA 1 kan bahasa Jerman nih yang bahasa asing yang bagus. Ya udahlah saya nyoba ke UNY. Tapi apalah, hati kan dari kecil aku emang jiwanya kedegung, nari-nari nggak jelas, sama adik Ica tuh nari-nari nggak jelas, nari-nari India, nari-nari badingding gitu kan ya, kayak gitu. Ini loh Dek, mau nggak aku ajarin? Nah gitu. Teteh mau ngajarin aku? Mau, ayo. Berapa per harinya? Apa-apaan nanya per hari berapa? Kata. Ini kan sesama orang Sunda, sesama yang kamu pengen belajar seni,
ayo ya dirangkul sama aku, ayo kita belajar paling simple lah, tari merak misalkan, tari merak dulu, jangan dulu ke jaipongan gitu. Yuk tari merak dulu, meskipun 1 motif, 2 motif, 3 motif, 4 motif, enggak nyampe semua gitu ya, enggak nyampe 1 tarian full kita belajar. Ini loh, seenggaknya nanti kamu ketika tes ke ISI ditanya, kamu bisa tarian tradisional apa dari kota kamu sendiri gitu ya, dari kabupaten kamu sendiri, dari provinsi kamu. Misalkan tari merak, oh iya coba cek, dicek teh bisa gitu. Jadi ada kepuasan tersendiri juga ke aku. Akunya ikut bahagia. Teteh kita keterima katanya, alhamdulillah tahu gitu ya. Meskipun itu bukan jasanya bukan dari aku semua, karena bakat kamu sendiri juga gitu, karena ada kemauan dari kamu juga. Berhasilnya dinikmati sama diri sendiri juga, tapi imbasnya ke aku juga puas gitu loh. Karena ada penerus bahagia. Istilahnya buat ada penerusnya. Ngembangin istilahnya apa? Budaya Sunda tetap gitu ada gitu loh. Jadi kehitung deh yang dari Sunda yang ada di Jogja itu ya, kehitung lah, tapi alhamdulillah sekarang tuh udah lumayan banyak gitu loh ya, dan lumayan banyak juga yang balik ke daerahnya buka sanggar deh. Nah jadi itulah manfaatnya itu loh. Jadi ya kembali ke daerahnya itu untuk memajukan daerahnya lagi. Benar. Gitu. Cuman yang jadi PR-nya itu ketika mereka itu mencoba balik ke daerahnya, misalkan balik lagi ke kita gitu ke Banjar. Tapi karena di Banjar ini misalkan kurang antusiasnya, akhirnya mereka bingung. Itulah tabrakannya saya di situ. Makanya tadi ayo gitu kan, seniman-seniman tuh. Memang segala sesuatu juga jangan dulu mikir fee ya. Nggak usah, jangan dulu ke uang, jangan dulu ke uang. Susah kalau ke uang. Soalnya kalau misalkan kitanya mau dari hati, sebenarnya Banjar ini bisa kan? Bisa sebenarnya. Misalkan gini, menurut saya mah, karena Dewi ini bukan cuma MC, pinter jaipong, tari lah intinya, tari semua tari. Kemudian kesenian kayak apa, degung dan sebagainya gitu, bisa kan intinya kesenian. Nah itu yang ngebuat saya, loh ini kok orang bisa berpotensi, punya potensi, bisa berkarir di istilahnya kan di negeri orang atau di daerah orang, bisa kepake loh. Tapi kok herannya di kota sendiri nggak kepake gitu. Nah itu yang jadi PR-nya, kata saya teh, kok ini heran ya. Memang ada istilah dari dulu juga emang ada istilah, ketika kita tidak dipakai di daerah sendiri, merantaulah. Nah memang ada loh itu istilahnya, motivasi seperti itu ada. Makanya ini salah satu sosok di negeri atau di lembur orang ataupun di daerah orang ini kepake banget di sana. Tapi sampai mau resign aja dari kerjaannya enggak di ACC. Iya enggak di ACC. Makanya ini mumpung dia lagi ada di sini di Banjar, saya undang, alhamdulillah kesempatan ke sini. Nah itu yang jadi PR-nya. Makanya karena gini, kalau menurut saya, contoh lah misalkan kita nggak jauh-jauh, kita bahas aja Situ Mustika ya. Benar. Kita bahas aja Situ Mustika. Nah di Banjar ini udah mempunyai salah satu tempat memang ya buat keluarga, buat para pemuda ataupun istilahnya yang ya pasangan, gitu kan, masuk. Buat niis loh. Ini kalau teman-teman mau tahu, Situ Mustika ini jujur cocok buat ngadem. Sekarang udah mulai tertata. Cuman sayang satu aja, apa coba? Ya marketingnya itu, pemasaran. Satu marketingnya. Yang simpelnya nggak ada pelangnya juga. Nggak ada pelangnya. Mudah-mudahan didengar ya Wi ya. Iya mudah-mudahan didengar sama Situ Mustika. Saya berharap mudah-mudahan minimalnya buat pelang, karena jujur ya, ada istilah apa, penilaian pertama adalah dari pintu masuk. Betul. Benar nggak? Nah coba masuknya. kita buat dulu sesuatu yang ketika orang melihat atau ngaliwat lah bahasa ininya mah, orang ngelirik dulu. Ada kelihatan gitu ya. Bener. Pas belokan lagi itu masalahnya. Nah itu orang nggak fokus ke kanan kiri, tapi fokusnya ke belokan kan. Iya, ke belokan. Itu yang jadi PR kita sama-sama, apakah memang kita ganti jalur masuknya gitu kan, atau kita buat gerbang ataupun gapura yang memang unik. Iya, mungkin bisa tuh gapura di tengah jalannya tuh loh. Bisa. Pas belokan kayak tulisan Kota Banjar selamat datang. Nah itu bikin lah itu Situ Mustika gitu kayak di situ kan. Kalau enggak running text lah yang simple. Tapi kalau running text mungkin terlalu lama untuk bacaannya terlalu lama gitu. Ya simple lah, kayak apa ya? Ya pelang-pelang seala kadarnya di pinggir jalan dulu aja gitu. Simpelnya ini kalau misalkan gak ada budget, tapi kayaknya nggak mungkin ya kalau misalkan gak ada budgetnya gitu ya. Gimana fokusnya ya? Iya harusnya itu ada gitu. Kayaknya gitu ya. Kayaknya kalau misalkan memang itu dibuat sesuatu yang ini, contoh kan kalau orang zaman sekarang itu memang fokusnya itu ke yang hal-hal unik. Benar nggak? Contoh misalkan, pernah nggak Wi
ada iklan. Istilahnya kalau baliho gede itu apa sih namanya? Ya baliho. Baliho enggak yang Baliho. gede itu, kalau yang di tengah-tengah jalan tapi gede banget itu Yang- istilahnya apa? Yang pakai videotron. Oh, billboard. Billboard. Iya. Pernah Itu. tahu kan? Pernah tahu. nggak ngelihat ada billboard kok iklannya dibalikin, orangnya kebalik? Iya, iya. Pernah nggak? Belum pernah kan? Iya, belum. Coba dilihat di salah satu media lah ya. Itu ada, nggak tahu di Semarang, nggak tahu di mana. Billboard segede itu. Tapi dibalik. Dibalik. Jadi macanya kumaha tuh dijungkir. Nah, tujuannya apa coba? Ya supaya orang penasaran. Benar. Biar orang baca. Benar. Jadi teh. Hati balik gitu gitu ya. Tapi jadi ngebuat image masyarakat itu aya plang tapi dibalik salah jika nama nu masang. Tapi jadi inget terus loh, iklan naon emang tata iklan A misalkan. Iya, misalkan kayak misalkan ya, Dek. Itu bisa di Semarang ya misal ya. Saya lewat. Itu bakalan aku foto loh. Nah, justru itu. Aku foto terus aku share di Instagram. Bener. Guys, bisa baca. Cuma hal simple aja gitu ya. Aku kan orangnya kayak gitu ya, suka nyeleneh. Guys, bisa baca nggak sih? Ini kok baliho kebalik. Nah, itu kan bisa jadi viral juga kan ya dari sosmed tuh. Kalau ide saya di situ kan belokan tuh. Kalau dari Bandung itu kan beloknya ke kanan. Benar. Tulisan aja yang gede, jangan belok kiri. Nah, bener, itu benernya. Penasaran ya? Coba ini nanti aku mau nge-share ke petugas itu Mustika. Kebetulan kan saya juga reguleran di sana. Oh iya, oke. Reguleran di sana, jadi eman-eman sayang gitu ya kalau misalkan nggak ada pelangnya. Iya ya bener ya. Jangan belok kiri. Kan itu belok kanan. Kalau belok kiri nanti malah ke situ Mustika. Iya benar. Tapi kalau dibuat seperti itu, orang malah jadi penasaran gitu. Emang belok kiri aya naon? Aya naon? Gitu. Hanya bener. Oh, aya situ Mustika naon emang. Nah, ada bebek-bebekan, ada taman anggrek. Iya beneran enak kan? Oh ada ya? Ada sesowangan. Tuh kalau saya enggak istilahnya didatengin Dewi sekarang ke sini, saya enggak bakal mungkin sampai kapanpun, maksudnya karena saya juga belum kesana lagi setelah. Sekarang mah nih ada kafenya, jadi buat teman-teman yang misalkan mau ngajak teman kumpulan atau pacarnya, buat family juga masuk deh. Di sana tuh ada tempat kafe, ada karaokean juga. Terus kalau malam minggu itu ada home bandnya juga. Ada home bandnya. Kebetulan kita yang suka ngisi cozy acoustic atau cozy band, nah gitu. Jadi kali-kali mampir. Nah kalau malam minggu biasanya free tiket. Oh free tiket. Ada taman bunga, ada taman anggrek, terus ada kampung militer, ada juga itu sosowangan, bebek-bebekan. Tapi malam juga operasional enggak? Kalau malam enggak. Kalau malam cuman kafenya aja yang operasional. Nah itu kebetulan sekarang lagi PSBB kan, jadi cuma sampai jam 8 aja. Tapi kalau misalkan enggak PSBB suka sampai jam 11. Tapi kalau yang untuk wahana lainnya itu cuma sampai sore aja. Oke. Tuh, itu saya pertama kali ke sana itu pas pertama pembukaan, tapi setelah dibuka kan ditutup lagi tuh. Nah, saya pas ditutup jadi belum ke sana lagi. Nanti pasti saya ke sana. Cobalah ke sana. Mumpung lagi ada promo akhir tahun, sekarang semua 10.000. Tapi plannya tahun baruan ini mau ada nggak acara? Nggak ada. Oh, nggak ada. Di situ Mustika setiap tahun baru nggak ada acara apa-apa. Apalagi okay. sekarang lagi COVID, jadi kita mematuhi prokes, protokol kesehatan. Jadi ya mau nggak mau harus nggak ada. Oke, berarti ya intinya mah, tapi kalau misalkan untuk kesana sama keluarga di Semarang masih bisa. Masih bisa asal jangan lupa pakai masker aja. Oke, nah jadi seperti itu. Jadi salah satu ya, mudah-mudahan didengar nih, didengar. Ya minimalnya ada plang yang unik lah. Iya gitu harus itu. Terus di dalamnya juga. Sebenarnya di dalamnya juga udah banyak yang unik dan memang enak gitu ya. Cuman karena memang satu istilahnya apa? Pemasarannya memang. Oh iya, ada Instagramnya juga, situ Mustika _Kota Banjar. Cuman itu kurang kelola. Oh gitu. Jadi saya kan termasuk followersnya dia ya. Cuman sayangnya itu ini sedikit saran dan kritik juga nih ya buat adminnya situ Mustika itu. Tolonglah selalu diupdate, misalkan kan situ Mustika itu selain wahana wisata juga bisa untuk wedding. Gitu. Iya, bisa buat wedding. Jadi tolonglah nge-publishnya itu lebih kayak saya setiap hari nge-post foto. Bosan kan? Iya, bosan. Tapi ya justru itu tujuan nih, kalau yang saya pernah pelajari ya, atau yang saya istilahnya iseng-iseng ngikutin, ketika seseorang diposting terus ngebuat orang jadi bosan, justru itu tujuannya. Karena apa? Karena orang jadi makin tahu sama kita. Itu benar nggak? Benar. Jadi jangan bosan, makanya kenapa saya hampir setiap hari saya post foto gitu ya. Mau saya itu lagi liburan atau kegiatan
sedang menari atau sedang menyanyi atau MC itu ya, selain titip di Instagram kegiatan saya ya itu tadi motivasi ke orang-orang ini loh, meskipun di suasana COVID masih ada hal positif yang bisa kita lakuin, termasuk Dek, kamu tahu nggak sih postingan aku di Instagram yang nari nari di bebatuan di halaman rumah itu cuman apa ya, terpancing dari musiknya Pak Epi Martison. Dia seniman Jakarta gitu ya, aslinya dia Melayu juga, saya kurang paham aslinya mana, cuman dia menyebar hal positif di Instagram untuk seniman-seniman tari. Ini saya bikin musik, ayo saya bikin, kalian yang ngisi tariannya. Itu bebas, tariannya mau apa aja, mau konten mau apa, pokoknya mengapresiasikan tubuh lah. Ya udah, saya ikutan, itu terpancing. Jadi itu gunanya banyak loh. Benar. Satu, saya sambil berjemur dapat cahaya matahari tuh. Ya. 2, olah tubuh yang tadinya nggak lentur, yang tadinya karaku gitu ya, yang tadinya uratnya marah rantang gitu ya, ketika terpancing musik dari Pak Epi, tahu udah utak itek iya gitu. Benar. Utak itek ada lah ya. Utak itek jadi ingin bergerak aja tuh tubuh tuh. Jadi ya selain sambil olahraga, sambil menyalurkan bakat, sambil menyalurkan apa ya, apresiasi saya terhadap Pak Epi yang sudah membuat musik gitu ya. Dan alhamdulillah di-repost loh sama media hits itu. Pak Epi Instagramnya apa? Ada Epi Martison. Nanti ada di sini ya. Termasuk yang nih kalau mau kegiatan Dewi sama istilahnya ini ada nanti Instagramnya ada. Teman-teman ya, banyak lah. Pokoknya istilahnya hayu, istilahnya kita sama-sama share, kemudian sama-sama viralkan yang memang asli dari kita dulu. Iya, benar. Jangan sampai orang lain istilahnya nge-share yang dari daerah lain diviralkan sama kita. Bener. Kapan kita yang mau memulainya? Benar nggak? Jadi tolonglah yang ada di Kota Banjar gitu ya. Saya sedikit kagum lah, di Kota Banjar udah mulai banyak kafe. Nah itu saya sudah mulai, saya ada Glory, ada Tempo, di situ Mustika juga ada kafe. Ada Tempo, ada ini bla 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 bla. Udah lumayan maju gitu loh. Jadi tempat orang-orang buat nongkrong tuh nggak usah keluar Banjar, nggak usah ke Ciamis, nggak usah nongkrong di Tasik gitu loh. Udah di Banjar aja gitu loh. Jadi ya udah lumayan maju gitu loh. Saya juga suatu saat pengen ngundang nih kalau yang bersedia gitu ya, datang ke sini kayak yang tadi tuh disebutin ada Cafe Glory. Ownernya saya pengen tuh, kenapa sih terinspirasi ngebuat kafe di Banjar gitu kan. Dengan desainnya yang unik gitu. Desainnya dia sendiri gitu. Kayak kopi miring. Kenapa sih kopi miring gitu? Gitu kan. Kayak gitu loh. Iya, jadi nanti suatu saat kalau misalkan memang ngedengar gitu ya, kalau mau join di sini gitu kan, mudah-mudahan sih bisa berbagi pengalaman gitu kan. Karena ya kita itu butuh orang-orang yang memang mau sama-sama memajukan. Ya istilahnya kita orang Banjar mau usaha di Banjar dan sukses dari Banjar. Iya, seperti itu, benar nggak? Benar. Jangan istilahnya kita hayo terus-terusan sukses di negeri orang tapi Banjarnya sendiri belum gitu, belum ke. Nah itu sedih saya. Itu kayaknya saya banget tuh nyindir ya. Bener. Jadi ya saya jujur ya merhatiin Dewi ini memang selalu dari Instagram, karena memang istilahnya postingannya dia itu selalu di up gitu kan. Ya, dan memang tujuannya bener, tepat sasaran banget gitu. Mungkin kalau misalkan Dewi nggak tiap hari posting dan sebagainya, saya nggak bakalan tahu istilahnya kegiatan Dewi. Kemudian saya juga mungkin nggak bakalan nih Dewi nih misalkan undang ke sini gitu kan, mungkin nggak bakalan seperti itu. Nah itu tujuannya, termasuk tadi kesentuh juga ya admin yang memang tempat wisata di kita. Sayang itu memang Lebih kata kasarnya lebih brutal lagi lah. Lebih brutal lagi. Biar ini terus saya harapkan ya ke depannya kalau bisa ini Mas, semua tempat wisata di Banjar kalau ada pengunjung coba deh diminta nomor HP-nya. Nah, iya betul. Jadi ketika ada promo, benar. Bukan berarti saya istilahnya ngajarin gak benar, tapi sebenarnya kalau masalah nomor HP kan tinggal bilang aja, Pak, kedepannya ente buat promosi kalau kita ada ini dan sebagainya. Nggak masalah kan kalau nggak masalah, bukan buat modus itu. Benar.
Bener. Jadi Iya. kalau misalkan pada saat tempat wisata itu minimalnya bukan orang baru pun, minimalnya orang-orang yang sering datang ke situ mereka tahu Iya. ada apa lagi. Kalau sekarang kan zaman gampang lah gitu ya. Bener. Tinggal informasikan blast kalau yang positif kan nggak kena undang-undang kan. Iya, nggak Kalau yang kena. positif. Jadi intinya ketika seseorang itu tiba-tiba ada orang luar yang lagi liburan ke Banjar misalkan, terus ada saudaranya, wah pas nih lagi ada ini, ayo Lagi coba ada main ke sana, acara bener gitu. nggak? Iya bener. Gitu. Terus saya berharap ini soalnya saya ngobrol lagi sama pelaku seni lah ya dari Banjar. Saya berharap di Banjar ini para pelaku seni ayo ngumpul lagi Bener. kemudian ya terutama nggak usah muluk-muluk yang pengen gede dulu. Iya, yang Bener simple nggak? aja dulu. Yang Yang penting simple. konsepnya matang. Kemudian konsisten. Iya benar. Jadi pada saat orang itu mau, oh ini tuh setiap malam Rebo ayo di situ. Iya. Coba saya kan nggak pernah tahu kalau di situ musika sekarang ada continue mengenai apa iya, tadi? ada karaoke dan ada home bandnya juga. Gitu. Karena apa? Ya karena saya belum tahu, belum iya, ada info. Karena si marketingnya itu pemasarannya itu. Memang berat sih. Tapi itu salah satu cerita saya loh, Dek. Oh gitu. Pas saya pulang ke Kota Banjar, terus saya senam sama mama ke Tamkot. Ada panggung seni. Cita-cita saya apa coba? Satu. Apa? Saya pengen nari di situ. Tapi gitu? belum kesampaian. Belum. Ya ampun. Berarti istilahnya gini lah. Kalau menurut saya bisa nggak sih kita ngadain konser amal atau bukan konser amal lah, penampilan amal gitu kan? Itu pisan. Penampilan amal gitu, maksudnya amal tuh dalam artian jangan dulu dibayar nih. Iya. Jangan dulu dibayar, tapi yang penting ada hiburan buat Kota Banjar. Benar. Kita lakuin konsisten. Kita guide dulu yang memang mau istilahnya ikut support ke tim seni tersebut. Ke ruang kita ke gitu ruang ya. Kita, gitu. Kalau misalkan ada yang minatnya sok mangga. Hayu gabung gitu ya. Ya istilahnya buat beli istilahnya nasi kotaknya atau apanya gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya kalau konsisten, why not? Kenapa enggak? Kelas yang lebih besar, bener gak? Bener. Yang penting konsisten dulu. Iya. Ini loh, Dek. Jadi kalau di Tamkot ya, itu memang letaknya kan strategis. Orang lalu lalang istilahnya lah, jalur provinsi gitu ya. Orang yang mau ke Pangandaran pasti ya bisa lewat situ juga. Bener. Ke Tasik, ke Ciamis juga pasti lewat situ juga. Bis-bis juga lewat situ kan. Bener. Ya. Nah, sudah ada tempatnya, sudah ada ruangnya, sudah ada panggungnya. Jadi tuh mimpi saya tuh ada satu, cita-cita saya tuh ada satu. Ini saya bukan ngopi paste dari Jogja ya. Jogja juga bisa, kenapa Banjar nggak bisa gitu loh ya. Udah ada tempat seperti itu. Cobalah kita buka ruang, paling enggak seminggu sekali aja. Ada kesenian di situ, setiap malam minggu aja. Coba malam minggu pertama di bulan Januari misalkan ada pentas calung, udahlah durasinya 1 jam dulu. Minggu kedua ada kesenian tradisional, tari-tarian tradisional misalkan medley. Itu saya sanggup kok, ayo gitu. Ayo ngerangkul siapa aja seniman tari gitu ya yang ada di Kota Banjar. Terus yang ketiga, minggu ketiga misalkan kita rangkul anak-anak band yang ada di Banjar. Ayo gitu kan, sekarang mah ya biasanya kalau anak-anak band udah punya alat sendiri. Benar. Nah, tinggal gimana caranya kita ngerangkul mungkin sound gitu ya. Sound sistemnya gitu. Misalkan, terus nanti minggu keempat ganti lagi ke teater misalkan. Itu cita-cita aku loh, pengen kayak gitu banget. Jadi, ayo bikin dulu yang simple, yang durasi misalkan 1 jam dulu. Kalau masalah promosi atau apa-apa, insya Allah lah saya bisa gitu kan. Dede juga bisa lah misalkan di ya cukup share grup, di story, di Instagram, di Facebook, di Twitter itu langsung booming di Kota Banjar. Makanya nih yang punya grup, sok bayangin aku ya, mungkin salah satu yang memang di grup SMP kita ya, yang memang rada sering saya bless saya gitu. Iya benar. Nggak apa-apa, saya mah dibilang istilahnya ini kok share terus sih terus gitu. Bosen. Justru eta tujuan saya teh gitu kan, biar orang teh tahu gitu. Nah gini, bener tadi. Contoh misalkan yang memang mungkin ya tanda kutip yang memang agak sulit mungkin mengenai sound mungkin ya. Sound itu kan memang harus pakai ini karena memang punya arah. Untuk kata kasarnya kita istilahnya enggak bayar ke dia, ya mungkin dia juga butuh perawatan gitu kan. Ya minimalnya diskon 50% lah, mungkin nanti bisa dinego gitu kan. Nah, kemudian kalau bayangan saya sih kalau memang punya sesuatu mah mungkin nggak perlu bayar, tinggal bayar orangnya untuk ini. Kenapa enggak? Benar. Suatu saat mah punya sound sendiri. Nanti tuh gini loh, Dek. Jadi
sesuatu dari yang kecil, meskipun kita sekarang nggak dibayar misalkan ya, nggak punya dana, ketika dilirik, insya Allah nanti ngebalik lagi, malah kita yang dibayar. Bener. Itu loh yang ditamkot si Neng itu main itu katanya bagus, dipanggil kemana, siapa tahu nanti mah dari pemerintah mungkin jadi agenda kesenian gitu ya, dari pemerintah Kota Banjar di Tamkot itu ada panggung keseniannya dipakai gitu ya. Mudah-mudahan ini mas saya ya cuman rakyat kecil gitu ya, bukan anak pejabat juga gitu ya, dan bukan pejabat juga, cuman pengangguran gitu ya, pengangguran loba acara. Jadi ya tolonglah itu mudah-mudahan didengar juga nih ya sama pejabat-pejabat yang ada di Kota Banjar. Mudah-mudahan salah satu subscribernya amin Dede Kusnandar gitu ya. Amin. Cobalah itu dari hal yang kecil, nggak usah lah dana kecil besar-besar dulu, dana kecil dulu. Yang penting dilihat, oh iya itu bagus, oh iya dilihat positif, oh iya bisa mesejahterakan rakyat Kota Banjar gitu kan ya, daripada demo atau pugah-puguh gitu ya. Ayo, nah gitu, oh iya ini positif, ini ada dana, terus. Nah. Tapi kalau saya boleh tanya nih, sebenarnya kalau misalkan kita mau ada acara hiburan kayak gitu, katanya ya bukan hiburan gede lah ya, kayak di Jogja kan, kok menurut saya di Jogja itu banyak banget yang ngamen pinggir gampang jalan, gitu ya, gampang gitu kok. Emang enggak dibolehin nih atau ininya, itu sebenarnya kalau di Banjar sendiri gimana sih? Nah, susah nggak sih untuk perizinan seperti itu? Nah itu dia, saya belum dapat channel ke situ. Kalau di Jogja jelas tuh sangat didukung seniman itu oleh pemerintah ya, karena mungkin kesultanan juga kan ya, Pak Sultannya sangat apresiasi senimannya gitu ya. Nah ini dia, saya juga sempat tanya-tanya ke kakak saya yang kerja di Setda gitu ya, di Pemkot. Gimana sih caranya supaya disupport sama pemerintah katanya gitu, dan ternyata jawabannya susah yang katanya kalau misalkan kita harus mensupport dana terlebih dahulu, karena kan dana di Kota Banjar juga seberapa besar sih katanya gitu, apalagi sekarang ada COVID ya, direlokasikan buat ke COVID gitu kan ya, rata-rata kebanyakannya gitu. Jadi ya itu lagi, kembali lagi susah. Iya benar. Nah maksud saya kalau misalkan memang bisa, misalkan perizinan nih, nantinya kan kalau kita nih para pelaku misalkan seni yang memang mau sedikit ngangkat, mereka banyak banget band-band anak muda yang memang pengen tampil tapi bingung tampilnya di mana. Nah bener, mending gini aja deh, nyoba ke Disbudpora ya, ke Disbudpora, cukup izin aja, kita nggak minta uang. Bener. Saya maksud saya gitu. Soalnya nih sebenarnya untuk para pecinta seni, misalkan musik lah ya, musik kayak band dan sebagainya, bukan berarti tanda kutip band yang harus gumbrang-gebrang, enggak, tapi maksudnya yang main akustik dulu lah, sama kalekon apa? Kahon. Kahon gitu kan. Yang simpel aja yang dulu. Istilahnya yang bisa setiap orang ngelewat tuh, oh ada di ngaliuk gitu, eta sora naon cenah, nah eta. Tapi istilahnya satu, mereka itu bisa tampil. Dan saya yakin kalau para pelajar ataupun para istilahnya pelaku seni yang memang mau tampil gitu kan, awal-awal nih gitu kan, pasti mereka nggak dibayar pun nggak masalah, yang pasti penting mau mereka bisa tampil dulu. Iya bener, tinggal istilahnya dibukakan di depan, misalkan ada yang mau nyumbang mangga, mau nggak mah seenggaknya mah kardus lah, kardus seperti itu. Jadi kan hina-hina nama coba yang kalau yang saya tahu para pengamen di luar negeri itu mereka enggak istilah, bukan berarti ini pengamen ya, maksudnya cuma tampil depan orang, siapin ini, simpen eta mah, ada yang ngasih mangga. Iya benar. Bener enggak? Bener. Durasi sejam kek, 2 jam kek, itu mah mau dapat mangga, enggak juga enggak apa-apa. Coba kita kasih, jangan enggak selalu harus muluk-muluk kita nyamperin ke tiap warung ngamen, enggak. Minta gini gitu ya. Asalkan kita konsisten di satu tempat yang memang orang itu banyak lulu lalang ataupun istilahnya ini ya, tapi mereka itu punya suatu ciri khas. Benar enggak? Misalkan nih hari ini atau setiap hari Senin selalu ada tari di sini. Iya. Setiap hari Selasa misalkan selalu ada calung. Misalkan setiap hari ini ada kesenian musik akustik misalkan. Konsisten aja dulu. Ya itu makanya, jadi mimpi saya tuh cobalah di panggung kesenian di Tamkot tuh digunakan sebaik mungkin. Makanya itu kita tuh nggak bakalan minta uang dulu, yang penting dapat izin aja dulu. Nah itu. Jadi ketika ada satpol pp lewat, nggak digerebek gitu, nggak, saha mana ya naha main di dia, izin acan. Nih Pak, ada suratnya, udah ngantongin surat izin. Nah itu aja dulu. Benar. Kalau misalkan minimal kayak gitu, sebenarnya pasti banyak yang muncul. Banyak deh nih,
dulu ya zaman belum Covid, Tamkot rame kan? Rame banget. Nah, itu dia. Nah, yang saya harapin itu ya, teman-teman, itu pas acara musik itu jangan cuma acara kesenian aja, tapi termasuk kayak yang pinter skateboard main, disiapin alatnya, bener kan di situ juga ada areanya ya, bener, BMX. Jadi pada saat ada musik ada yang main skateboard juga dan sebagainya. Itu cita-cita saya sebenarnya, pengen ada orang yang memang sambil main musik tapi sambil ada skateboard juga. Misalkan gini Wi, coba gimana anak-anak muda kecil kita mau bisa main skateboard kalau di lokasinya aja nggak pernah ada skateboard. Iya benar. Misalkan saya bisa badminton, bisa main bola, bisa voli, bisa tenis meja. Karena apa? Karena ada alatnya. Ada alatnya. Mau nyoba. Ada ruangnya. Bener. Kemarin lagi rame sepatu roda. Orang kan jadi karena ada alatnya gitu ya, ada tempatnya, jadi orang pada main sepatu. Iya benar tuh, di Tamkot udah ada ininya kayaknya, udah ada pelatihannya sepatu roda. Bener, makanya kalau menurut saya sih berarti patokannya satu Wi, harus ada yang mau gerak dulu, kemudian kita kalau udah gerak konsisten. Iya benar. Benar. Gitu. Jangan mikir dulu duit sebenarnya. Nanti duit menurunkan lah. Bener. Gitu ya. Yang penting tuh faktor pendukungnya orang sebetulnya. Benar. Bukan uang. Benar. Yang penting misalkan aku nih sekarang didukung sama Dede. Nah itu faktor yang paling kuat. Iya, bukan uang dulu. Benar. Yang penting faktor pendukungnya jangan diutamakan. Itu ya. Oke. Nah tuh kalau ngobrol sebenarnya nggak cukup sejam. Nggak cukup sejam. 2 jam 3 jam ke mau cukup. Bayangin berarti sekitar berapa tahun? Ada 10 tahun berarti. Lebih lah. Kita lulus 2006 2007 berarti 18. 13 ya. 13 tahun ya. Baru ketemu lagi sekarang. Coba. Tapi ini mah tambah bapak-bapak. Ya itulah ya, makanya kata saya juga banyak perubahan dan bener. memang istilahnya apa ya, kita juga makin banyak kesana kemari, nambah pengalaman, benar nggak? Kemudian setelah mereka punya pengalaman bisa berbagi. Bener. Saya tunggu teman-teman yang lain juga yang mau kesini. Bener guys, nggak ada ruginya beneran. Cuma ngomong di sini doang, ngomong gini. Dan memang istilahnya yang saya tunggu juga teman-teman terutama ya, memang yang memang mau berbagi dan memang yang mau sama-sama ngangkat nih. Iya. Baik itu wirausaha Kota Banjar, baik itu istilahnya kesenian Kota Banjar ataupun apapun itu yang memang positif di Banjar, saya pengen ngangkat. Iya benar. Dari ruang Banjar. Benar. Oke. Oke, itu nih terakhir Wi, buat Dewi nanti saya cuma minta satu aja dari Dewi yang memang apa ya? Dia ini pelaku seni yang enggak multi talent menurut saya. Bisa nyanyi, bisa nge-MC gitu kan. Tadi kan nge-MC udah tau lah, cara ngomongnya juga kan beda. Kemudian nyanyi, saya nanti minta dia nyanyi walaupun beberapa lirik gitu ya. Tapi sebelum terakhir tutup dengan nyanyi, saya minta menurut Dewi nih pengaruh dan memang harapan Dewi terhadap pandemi sekarang. Pengaruh dan harapan. Nah, pengaruhnya terhadap ya istilahnya dari kehidupan Dewi ataupun pribadi ataupun buat memang semua lingkungan di sekitar Dewi. Kemudian harapannya itu apakah seperti apa untuk pandemi ini? Oke, jadi gini buat teman-teman yang nonton YouTube Dede Kusnandar nih ya, jangan dijadikan alasan corona ini untuk menjadi pengangguran. Oke. Jangan dijadikan alasan corona ini untuk kita berhenti bekerja. Oke. Jangan jadi alasan juga pandemi ini sebagai penyakit yang menyeramkan. Oke. Tapi ini pengalaman saya ya. Oke. Semenjak corona, jujur saya berhenti bekerja. Tadinya kan saya di Trans Studio Bandung nih. Bulan Maret tutup. Oh, ya. Otomatis saya pulang dong ke sini. Benar. Sempet stuck sih, sempet mikir. Aduh, gila nih. Gue yang tadinya Senin ke Senin kerja jadi pengangguran, Senin ke Senin mager we di kasur. Nah, di situ kita diuji apa? Jadi tambah kreatif. Benar. Jadi kita mikir. Di situ saya berpikir, saya harus ngapain ya? Saya udah nggak kerja, saya butuh hidup, saya masih butuh uang gitu ya. Saya masih butuh bersosialisasi nih sama orang. Salah satunya apa? Yaitu tadi ada aplikasi TokTok itu ya. Itu tuh memang bukan aplikasi alay sebetulnya. Bisa menghasilkan uang juga. Oke. Ruang berapresiasi juga itu bisa. Lalu
pandemi ini dijadikan ruang untuk ya tadi itu kita lebih berpikir luas, kreatif. Misalkan nih sekarang mah online, jualan online tuh orang lain juga pada jualan, jangan dijadikan saingan. Jadiin motivasi gimana caranya ya kita bisa bersaing sama dia tapi secara sehat. Oh banyakin promo, oh banyakin diskonan. Nah yang saya rasain sekarang untuk pandemi ini, jadi itu tadi jangan dijadikan alasan untuk apapun pandemi ini, tapi jadikan alasannya itu alasan yang positif. Berkarya, tetap mikir positif supaya imunnya tetap terjaga gitu ya. Jangan mikir negatif terus nanti imunnya jelek terus nanti swab positif. Oh, tambah kacau, awut-awutan. Lalu yang ketiga, tetap kreativitas itu tetap dijaga. Yang saya rasakan sekarang ketika saya balik ke Kota Banjar, ini pengalaman asli, Dek. Ke situ Mustika jujur, saya cuman numpang makan. Ada live musik, saya nggak kenal sama Cozy Kustik, saya nggak kenal sama Cozy Band, saya nggak kenal sama orang-orang anak band itu. Karena saya jiwa seniman gitu ya, jiwa segaduh kaisin, jiwa nggak punya malu, terus maju ke depan, rebut mic, saya mau nyanyi, sumpah, gitu. Itu mah sumpah beneran, saya mau nyanyi, oh ya boleh teh mau nyanyi apa, nyanyi lagu ini, dah, dari situ apa Dek? Dapet channel. Benar. Teteh suaranya bagus dari mana? Saya asli Banjar, cuman lama di Yogyakarta. Bolehlah ikut gabung aja yuk di sini, jadi vokalis cewek biar tambah berwarna katanya. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, pandemi ini jangan dijadikan alasan untuk memang harus diam di rumah, tapi diam di rumah juga tolonglah tetap produktif gitu loh. Tetap ya bisa jualan online, bisa yang seniman juga bisa berkarya tetap di rumah, cover-cover lagu, atau kalau saya nari-nari di rumah gitu kan ya, bisa menyalurkan energi positif gitu ya. Dan untuk harapannya untuk Kota Banjar, memang sekarang angkanya sedang naik ya di COVID itu ya, dan banyak juga yang meninggal. Memang tetap harus jaga kesehatan, prokes juga jangan diabaikan, tapi harapannya mudah-mudahan nanti setelah di tahun baru ini ya, PSBB itu sudah tidak ada, kita kembali berjalan dengan normal, kafe-kafe juga bisa buka sampai jam 11 lagi, wisata liburan juga bisa buka lagi secara normal, dan pelaku seni dan pekerja yang lainnya juga bisa mendapatkan lagi hak-hak mereka. Amin. Gitu loh. Pokoknya ya pandemi ini itu satu, pokoknya jangan dijadikan alasan untuk apa ya, saya berhenti. Jangan berhenti berharap pokoknya. Benar. Jangan berhenti berharap. Pokoknya pandemi ini tuh harusnya dijadikan motivasi gitu aja. Dari aku. Mantap ya. Nah itu jadi pesan-pesannya dari Dewi nih, teman saya yang luar biasa ini. Luar biasa. Bukan biasa. Pokoknya tadi yang sedikit detail ya, mau istilahnya mudah-mudahan mendengar, kemudian bisa merealisasikannya dan memang berkesempatan datang ke sini, hayu. Saya terbuka lebar. Benar gitu, tuh. Hayulah pokoknya. Biar istilahnya kita sama-sama punya apa ya? Punya jawaban untuk istilahnya. Oh bener nih, berarti jawabannya sama seperti ini. Hayu. Nah, biar seperti hayu dulu gitu ya. Iya, benar. Nah itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi bintang tamu spesial yang cewek ini pertama. Bukan loh. Spesial, Cewek. Pertama. Padahal saya operasi kelamin loh guys. Oke ya. Nah jadi teman-teman pokoknya ya selalu tonton terus Ruang Banjar, karena di sini Ruang Banjar ini bakalan tempat menampung orang-orang yang memang bisa membuka peluang lah kata kasarnya ya, membuka peluang apapun itu yang positif dan banyak-banyak potensi dan inspirasi buat teman-teman yang nantinya bisa sama-sama membangun Kota Banjar ini. Benar. Oke ya. Dan terakhir saya minta Dewi nyanyi mau rapnya aja atau apanya untuk penutup segmen kita kali ini. Dan nanti pasti saya undang lagi suatu saat nanti ya. Cover lagu ya Pak. Oke. Cover lah ya. Siap. Oke. Nyanyi lagu apa dulu nih? Bebas. Kalau untuk istilahnya nyanyi ya, nanti saya atur dulu. Oke, silakan. Mungkin persembahan terakhir, maksudnya untuk segmen kali ini dari teman saya yang spesial, multi talent, yang ditunggu untuk para pelaku seni nanti ya di Kota Banjar, biar istilahnya hanutin lagi Kota Banjar. Benar. Dewi Melati, silakan. Oke, ini buat kalian-kalian yang lagi nonton, mungkin
karena di rumah aja, yang kangen liburan, yang mahasiswa sedang merantau kangen orang tuanya, yang kangen suami atau istri yang LDR. Jadi saya akan menyanyikan lagu kangen ya. Oke. Refnya aja tapi ya. Iya, refnya aja. Semua kata rinduku semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke. Thank you Dewi. Selamat berjumpa kembali di suatu saat lagi. Semangat. Oke, thank you.